Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai fenomena yang sekarang mungkin nggak begitu asing, yaitu tentang kestabilan atau anak muda yang dari segi finansialnya, yang usianya masih terbilang muda tapi sudah stabil, artinya sudah bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Berbeda halnya dengan kalau kita pernah dengar cerita orang tua kita dulu, sepertinya masa mudanya nggak begitu mudah, artinya sulit untuk mencapai finansial yang cukup. Tapi yang anehnya juga, semakin banyak atau banyaknya anak muda yang mudah dari segi finansialnya, tapi rentan kesetresannya, kemudian galaunya itu kayaknya lebih tinggi mungkinnya dibanding orang-orang dulu. Yang orang tua dulu mungkin dengan makanan ala kadarnya, dengan penghasilan yang pas-pasan mungkin untuk menutupi kebutuhan di hari itu, kayaknya mereka hidupnya damai-damai aja gitu. Makanya kalau dulu tuh ada kesan kayaknya kalau mudik pulang kampung ke desa itu kayaknya suatu hal yang dirindukan, yang menenangkan, yang kita nanti-nantikan. Nah, berbeda dengan anak muda sekarang ini, dengan zaman yang digitalisasi yang begitu luar biasa, artinya semua anak muda bisa berinovasi, mengupgrade dirinya, terutama dalam skill untuk menghasilkan uang. Tapi itu setara juga dengan tingginya tingkat kalau bisa dikatakan kegalauan mereka dengan dinamika anak muda yang mungkin sekarang pergaulan makin tidak terkendali, pornografi, kemudian obat-obatan terlarang, mungkin fatalnya mereka yang akhirnya bunuh diri dan lain sebagainya. Tentu ada satu hal yang bisa kita lihat di sini, yang mungkin menurut saya ini bisa dijadikan bahan sharing dengan teman-teman sekalian, yaitu apa? Dengan mudahnya setiap orang, khususnya anak muda ini, mengakses dunia digital dengan internet, kita katakan, itu cenderung rentan sekali stresnya karena ada yang mereka lihat yang itu mungkin bisa membuat bisa katakan akhirnya insecure, mungkin iri, mungkin terlalu banyak yang dilihat, dia merasa kenapa saya nggak bisa seperti mereka gitu. Berbeda dengan orang tua kita dulu yang di kampung, mereka ketemu hanya tetangga saja, kiri kanan gitu ya, dan tidak banyak yang dilihat. Artinya kalau sekarang kan kita, anak-anak muda zaman sekarang ini, kita lihat mereka melihat TikTok, mereka membuka Instagram, yang itu akhirnya membuat mereka ingin mencapai seperti apa yang orang lain capai, tapi akhirnya timbul rasa stres dikarenakan tidak tercapai. Itu akhirnya iri dan sibuk melihat pencapaian orang lain. Sedangkan orang tua kita zaman dahulu, mereka pagi-pagi sibuk siap-siap bertani, berkebun, ke sawah kemudian pulang siang istirahat, ketemu tetangga kiri kanan mungkin sore-sore, dan malamnya istirahat. Artinya tidak banyak hal yang dilihat yang menimbulkan kekecewaan di pikiran orang tua kita dulu. Berbeda dengan sekarang kan, kita di rumah, kita di dalam kamar, kita bisa melihat kehidupan orang lain dari dalam kamar, yang akhirnya itu mungkin menimbulkan, tadi saya bilang, efek dari ketidakpuasan terhadap diri kita dengan pencapaian orang lain yang tidak bisa kita capai. Nah, saya pikir kita tidak bisa terhindar dari proses itu. Artinya kita berada di zaman internet, namun yang perlu digarisbawahi adalah
bagaimana sikap kita menyikapi hal itu. Mungkin yang bisa kita lakukan salah satunya adalah fokus dengan diri kita. Orang lain pun sampai berada di titik atas itu tidak mungkin tiba-tiba langsung ada di titik atas. Mereka pun pasti berproses. Jadi untuk teman-teman dan kita semua fokus kepada diri sendiri, bahwa kita pun punya tujuan, punya cita-cita, dan tetaplah pasang kacamata kuda. Jadi fokus tetap ke depan ya. Adapun apa yang kita lihat di luar sana itu sebagai motivasi, dan kalaupun itu sekiranya bisa mengganggu emosional teman-teman, ya sudah dihiraukan saja. Dan mungkin yang perlu diberikan catatan juga bahwa dia memiliki prosesnya, kita pun memiliki prosesnya masing-masing. Tinggal lakukan yang terbaik dan fokus terhadap diri teman-teman. Ya, semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita teman-teman bisa terwujud. Oke, demikian video sharing kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan memberikan pencerahan buat kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.